Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat absensi online yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mengawali dengan mengaktifkan browser Chrome. Kita klik icon browser Chrome kita masing-masing, kemudian kita login, pilih akunnya kalau yang sudah tampil, kemudian kita ketikkan passwordnya, kemudian kita masuk pada Google Drive. Apabila belum tampil seperti ini, maka bisa diklik aplikasi launchernya, kemudian klik Drive, maka akan tampil semacam ini. Di bagian ini masih kosong, maka lebih baik untuk menampung daftar kehadiran siswa atau absensi, kita buat folder tersendiri. Cara membuat folder adalah klik tanda baru, ada folder, atau klik kanan di bagian tengahnya, klik folder baru, kemudian kita ketikkan nama foldernya, misalnya absensi kelas. Kemudian kita klik buat, maka akan terbentuk sebuah folder namanya absensi kelas. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam absensi kelas. Di sini kita buat formulir. Caranya adalah klik kanan, pilih lainnya, pilih formulir, atau klik sebelah kiri atas ada tanda plus, baru klik, kemudian pilih lainnya, klik Google Formulir. Pada formulir ini, formulir belum ada judul, kita tuliskan judul terlebih dahulu, misalkan absensi kelas 7A. Ya. Kemudian kita klik di formulir tanpa judul di bawahnya, sehingga berubah antara judul formulir yang atas dengan yang bawah sama. Selanjutnya, deskripsi formulir boleh diisi, boleh tidak, opsional. Ini kali ini kita coba untuk tidak mengisi saja. Yang berikutnya, pada pertanyaan tanpa judul yang pertama, kita ketikkan tanggal kehadiran. Ya. Jadi siswa nanti akan mengisi tanggal pada saat dia mengabsen. Kita wajibkan, pilihan di sini otomatis akan menjadi tanggal. Selanjutnya, kita tambahkan pertanyaan baru, klik tombol plus. Di bagian berikutnya, ini adalah bagian yang akan digunakan untuk mengisi identitas siswa, yang disarankan agar tidak mengetik sendiri, karena ini nanti akan bisa banyak versi tulisannya. Misalnya nama, kalau siswa mengetikkan nama sendiri-sendiri, maka satu siswa bisa bentuknya macam-macam, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang disingkat, dan sebagainya. Maka di bagian ini, nama siswa nanti akan kita kopikan dari Excel. Kalau sekiranya bisa menggunakan absen juga boleh, tidak apa-apa, absen, nomor absen bisa digunakan. Tetapi kalau siswa lupa nomor absennya, maka akan jadi masalah tersendiri. Nama siswa kita nanti akan kopikan dari Excel, kita ambil di sini pakai menu drop down. Klik menu drop down. Selanjutnya pada opsi ini kita akan tampilkan, kita akan masukkan nama-nama siswa yang ada di kelas 7A. Saya sudah punya data di Excel, kelas 7A, kita ambil kelas 7A, kita blok sampai yang terakhir, kemudian kita kopikan, kembali ke formulir, kemudian kita paste atau tempelkan, maka nama-nama siswa otomatis akan tampil di sini.
Kemudian kita wajibkan siswa untuk mengisi. Selanjutnya kita klik tanda plus. Kita ketikkan di sini option kelas. Sebenarnya ini tidak perlu karena itu otomatis sudah berada di kelas A. Kita isikan 7A. Ini bagian ini hanya untuk checking saja nanti apakah benar responnya itu sudah terkelompok-kelompok per kelas atau tidak. Misalnya kita isi 3 kelas. Kalau di tempat Bapak Ibu mengajar berapa kelas, ya sesuaikan saja sesuai dengan nama kelasnya. Kita wajibkan untuk mengisi. Selanjutnya kita buat pertanyaan baru tentang keterangan kehadiran. Kita gunakan opsinya adalah isi pilihan ganda agar tampilnya mendatar. Pada baris kita ketikkan hari ini. Pada kolom kita ketikkan hadir, berarti anak kalau mengikuti materi pelajaran diklik tombol hadir. Kemudian izin bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena ada kepentingan sesuatu dan lain hal. Ini biasanya digunakan oleh orang tua untuk memberikan izin anaknya, untuk memintakan izin anaknya tidak ikut belajar. Kemudian sakit, misalnya siswa tidak ikut pelajaran ya, karena sakit. Biasanya ini yang menyampaikan absensi adalah orang tuanya, sehingga ada keterangan izin sakitnya. Tidak melulu hadir saja. Kemudian yang tidak hadir dianggap apa, tidak izin, tidak sakit, tidak begitu. Kita wajibkan untuk isi. Selanjutnya formulirnya sudah selesai. Kita akan atur setelannya. Klik di sudut kanan atas setelan. Di kotak setelan umum ini kalau pilihan saya tidak ada yang saya centang. Ini batasi ke 1 tanggapan, biarkan saja. Kemudian presentasi saya hilangkan. Pesan konfirmasi, tampilan kalimat apa yang tampil pada saat siswa sudah selesai mengisi daftar hadir. Misalnya kita isikan, terima kasih kalian sudah mengisi daftar hadir hari ini ya. Kemudian di quiz tidak ada yang diubah, kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita buat respon. Di sini ada tombol respon, kita klik, kita buat respon baru dengan mengklik tanda membuat spreadsheet. Klik membuat spreadsheet. Di sini ada nama spreadsheetnya absensi kelas 7A, sama dengan nama formulirnya. Kita ubah saja, kita ganti dengan misalnya rekap absen, kita singkat saja, rekap absensi. Kita klik buat. Kemudian setelah itu tampil spreadsheetnya berupa rekap absensi. Ini disinilah nanti daftar hadir siswa akan terakumulasi. Selanjutnya kita tutup saja dua-duanya. Di dalam drive di folder absensi kelas, maka terbentuk satu berupa formulir kelas 7A, yang satu berupa respon berupa rekap absensi. Selanjutnya di bagian absensi ini, untuk tidak membuat satu persatu, kita kopikan saja, kita salin, kita duplikasi file ini sebanyak berapa kelas kita mengajar. Sebagai contoh, karena saya mengajar 3 kelas, maka saya buat salinan 2 kali. Karena aslinya 1, hasil salinannya 2, maka 2 kali salinan. Kalau kita mengajar 5 kelas berarti 4 kali salin. Kemudian pada
salinan filenya yang pertama, kita klik ganti nama. Klik ganti nama, kata salinannya kita hapus, tujuannya kita ganti 7B misalnya, kemudian OK. Setelah itu kita ganti nama juga yang hasil salinan tadi yang ketiga, kata salinannya kita hapus, kemudian kita ganti nama kelasnya menjadi 7C. Sesuaikan saja di tempat Bapak Ibu mengajar. Selanjutnya, karena nama siswa yang ada di dalam ini adalah sama, masih nama siswa 7A semuanya, maka harus kita ganti, kita sesuaikan dengan siswa yang ada di kelas bersangkutan. Kita double klik di kelas 7B, kita ganti nama siswa di kelas 7B ya. Caranya adalah ini dihapus terlebih dahulu dengan cara klik silang yang ada di sebelah kanan siswa. Kita klik sampai dengan siswanya terhapus seluruhnya, sehingga tidak ada lagi siswa yang tampil, kecuali mungkin hanya satu. Kemudian kita ke Excel, kita pergi ke sheet bagian kelas B, kita kopikan nama-nama di kelas 7B, kita copy, kita masukkan di dalam formulirnya 7B. Kemudian kita tutup, kita aktifkan di absensi kelas 7B, kita hapus nama-nama yang ada di kelas 7B semuanya tanpa ada sisa satupun, sehingga kelas di 7B menjadi kosong, kelas 7C menjadi kosong. Kemudian kita kopikan di Excel, kita blok nama-nama siswa yang di 7C, kemudian klik copy, kita tempel, pastekan di bagian nama siswa ya. Sudah selesai pembuatan formulir absennya. Tinggal kita checking di kelas 7B responnya, karena responnya ini masih respon di 7A, maka kita harus mengatur respon yang di 7B. Kita klik dua kali 7B nya, kita pergi ke respon, klik, kemudian kita tidak mengklik tombol ini, tetapi yang kita klik adalah titik 3 yang ada di bagian kanannya. Klik tombol titik 3, pilih tujuan tanggapan. Setelah diklik maka akan tampil pilihan tujuan tanggapan. Kita klik yang pilih spreadsheet yang ada, karena kita sudah membuat spreadsheet. Kemudian klik spreadsheetnya. Nah, ada satu spreadsheet yang sudah kita buat, maka kita pilih yang spreadsheet yang tadi dibuat di 7A, sehingga menjadi sasaran atau target dari formulir di 7B juga. Kita tutup selanjutnya, kita aktifkan di formulir 7C, kita atur responnya juga, klik tombol respon, kemudian klik yang bagian titik 3, jangan bagian ini, klik, pilih pilihan tujuan tanggapan, pilih spreadsheet yang ada, klik tombol pilih, kemudian klik spreadsheet yang ditampilkan pada kotak dialognya, kemudian pilih. Nah, spreadsheetnya sudah terhubung semuanya. Baik, untuk mencobanya kita coba satu-satu di kelas masing-masing. Kita coba di kelas 7A absen. Kita pratinjau dengan cara pratinjau. Coba kita klik tanggal hari ini, nama siswanya, siswa yang pertama, kemudian klik kelasnya, harus 7A karena nama ini adalah nama kelas 7A. Pilihan ini adalah pilihan hanya untuk testing saja, direspon apakah benar ini untuk 7A saja.
nanti direspon apakah benar ada 3 respon yang tampil di spreadsheet. Kemudian kirim, klik kehadirannya, kirim. Ya, sudah terkirim. Terima kasih kalian sudah mengisi daftar hadir hari ini. Kalimat ini yang kita isikan di setelan tadi. Kita perhatiin jauh lagi. Kita isikan satu percobaan lagi atau 2. Kemudian pilih kelasnya 7A, pilih hadir, kirim. Selanjutnya kita perhatiin jauh lagi, satu lagi. Klik tanggalnya, pilih siswanya. Misalkan yang abjadnya berbeda, 7A, klik saya izin misalnya, klik kirim. Oke, 7A ada 3 respon. Selanjutnya kita cek coba di absen. Ya. Oke, di absen sedang dalam proses. Oke. Di 7A ada di sini, di respon 1. Ya, di sini dia 7A. Oke. Selanjutnya akan kita coba di 7B. Kita perhatiin klik perhatiin jauhnya, kemudian klik daftar tanggal hadirnya, tanggal 22. Kemudian anak yang pertama, pilih 7B, hadir, kirim. Ya, perhatiin jauh lagi, kita masukkan tanggal kehadiran, pilih anaknya, pilih kelasnya, kemudian hadirnya, kirim. Satu lagi, perhatiin jauh lagi, pilih tanggalnya, kemudian pilih anaknya, pilih kelasnya, kemudian misalkan sakit, kirim. Ada 3 respon di kelas 7B, kemudian kita coba di kelas 7C. Ya, kita coba di kelas 7C, kita perhatiin jauh, klik tanggal kehadirannya, kemudian klik nama siswanya, pilih 7C, kehadirannya hadir, kirim. Kita perhatiin jauh lagi, kemudian tanggal yang sama, klik nama siswanya, pilih kelasnya, kemudian saya izin, kirim. Satu lagi coba tanggalnya yang tanggal sama, misalnya siswa yang kelima, klik tombol 7C, izin, kirim. Ya, kita sudah punya respon 3 orang atau 3 siswa di masing-masing kelas. Kita lihat rekap absennya. Maka ini 7C akan terkelompok menjadi 1. Di bawahnya ada respon sebanyak 3. Ada respon from responses 3, from responses 2, from responses 1. Responses 1 inilah 7A, kita ganti nama saja, misalnya klik 2 kali, klik, ketik saja 7A. Kemudian responses 2 ini 7B, ganti sheet saja namanya, ganti 7B. Kemudian yang respon 3, klik saja, ganti nama sheetnya menjadi 7C. Oke, ya. Seperti ini, berarti ini 7A, 7B, 7C. Dalam satu spreadsheet, maka akan terkumpul, terekap menjadi 1. Ini kalau mau diurutkan, nama kelasnya yang ada di depan, yang terakhir di belakang, tinggal geser saja. Tarik ke kanan, ini tarik ke kanan, sudah selesai. Oke, berarti yang di depan adalah 7A, tengah 7B, tengah 7C. Selanjutnya bagaimana kita akan memberikan absensi ini kepada masing-masing siswa. Yang 7A ke siswa 7A, yang 7B ke siswa 7C, 7B, dan siswa 7C ke 7C. Caranya kita klik ke kelas 7A terlebih dahulu.
Di sebelah sudut kanan atas ini tombol kirim, klik kirim. Kemudian di sini ada 3 pilihan, kita ambil yang tengah saja. Di sini tertulis ada tautan yang disediakan oleh formulir Google, sangat panjang dan ini tidak bisa atau sulit untuk diketikkan satu-satu. Karena itu tautan yang panjang ini kita perpendek. Terlebih dahulu klik tombol salin. Setelah tombol salin kita buka tab baru di Google Chrome. Kita ketikkan pemendeknya, misalnya kita gunakan gigi.gigi, pemendek URL yang ringan. Kemudian tampil seperti ini, kita pastekan, ditempel di sini ya. Kemudian kita berikan pemendek langsung atau pemendek custom bisa langsung shorten saja. Maka inilah link yang bisa diberikan kepada siswa. Kita copy saja link ini, kemudian kita masukkan ke notepad misalnya. Nah, untuk kita simpan misalnya link absensi 7A. Kita pastikan satu-satu. Selanjutnya untuk kelas 7B juga sama, kita tutup, kita ke Google Drive 7B, kita buka dulu formulirnya, kemudian klik tombol kirim, kita klik tautannya, kita salin, kemudian kita perpendek di bawahnya, ditempel paste di sini, kemudian tinggal klik shorten URL, maka kita peroleh link yang akan kita bagikan kepada kelas 7B. Kita buat menyimpan di notepad misalnya 7B. Nah, kita simpan sehingga tidak mudah lupa. Selanjutnya kita aktifkan formulir di 7C, kita kirim, klik tombol link, tautannya disalin, masukkan ke shortener gigi lagi, kita tempelkan, kita short, kemudian kita peroleh link yang ada di 7C, kita kopikan, kita salin, masukkan di notepad link absensi 7C. Ya, kita sudah ada 3 link. Begitu seterusnya pada Bapak Ibu guru untuk membuat shortenernya seperti itu. Selanjutnya tinggal kita memberikan link ini kepada kelas-kelas, ini 7A, ini 7B, ini 7C. Tinggal disampaikan, boleh melalui Classroom ataupun melalui grup WA. Selanjutnya bagaimana untuk merekap agar setiap siswa itu mempunyai jumlah hadir berapa hari, izin berapa hari, alfa berapa hari, atau sakit berapa hari. Maka kita ikuti tutorial yang berikutnya, silahkan ditunggu, akan diupload kemudian.